نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih berikan kesehatan, kesempatan dan dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama tafaqquh fid din, untuk pelajari ilmu agama. Dan semoga dengan belajar kita akan mengetahui ahkam syariat, itu hukum-hukum terkait dengan syariat, dan juga sebagai bekal kita sekalian ya untuk kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat ya, karena kita sekalian sangat butuh ya akan bekal yang banyak untuk amal saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah SAW ya untuk kehidupan kita di akhirat, karena itu adalah kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang sungguhnya yang kita sekalian akan tinggal di dalamnya, bukan kehidupan dunia yang fana dan kehidupan dunia yang penuh atau terdapat dalamnya kekeruhan, ada suka, ada duka, ada sakit, ada kesehatan, ada perjumpaan, ada perpisahan ya. Maka kehidupan yang sungguhnya apabila kita mengetahuinya, itu adalah kehidupan akhirat yang selayaknya bagi kita sekalian untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan yang lalu, sebagaimana biasanya di sore hari ini kita membaca tafsir juz am. Ini tafsir juz amma, yaitu juz 30 dari tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang dalam kitabnya ya, Taisir Karimir Rahman ya, tafsir Karimir Rahman wa tafsir Kalamil Mannan ya. Dalam kitab beliau ini kita pada kesempatan yang terakhir telah masuki surat Al-Fajr ya, telah masuk surat Fajr, dan kita telah baca hingga tafsir pada ayat 14. Tapi kemarin membacanya berapa? Sampai ayat 20 ya. Berarti sekarang dibaca ayat berapa? 21 hingga akhir surat ya, hingga ayat terakhir. Siapa yang membaca? Yang siap membaca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Itu sekali-kali tidak, itu idza dukkat, itu apabila idza dukkatil ard, itu apabila bumi itu diguncangkan, itu dakkan dakka, itu secara berturut-turutan, berbenturan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabb kalian, itu datanglah Rabbmu, ini Allah Subhanahu wa taala yang datang, dan malaikat wal malaku saffan saffa, itu dalam keadaan mereka berbaris-baris atau bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, ya, dan nanti ya pada hari itu di hari kiamat ya akan didatangkan neraka jahanam, ya akan ditarik, ya, dan nanti akan kita sebutkan hadisnya. Yauma waji'a yauma idzin bi jahannam, itu pada hari akan didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, itu pada hari itu ya barulah ya manusia itu tersadar, tetapi apa? Ya wa anna lahu dzikra, ya bahwasanya tidaklah berguna lagi baginya kesadarannya itu karena sudah habis, ya. Maka ini banyak orang yang nanti akan apa? Ya tersadarkan ya setelah datangnya hari kiamat, tetapi penyesalan dan juga kesadaran ketika itu bahwasanya mereka ingin beramal lagi di dunia itu adalah tidak ada gunanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian dia berkata, alangkah baiknya ya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk li hayati, itu untuk kehidupan duniaku ini, ya untuk hidupku ini, yaitu kehidupan yang sungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu ya tidak ada seorang pun yang mengazab. Ya tidak ada seorang pun yang mengadab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya di sana ya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Ini ada dua bacaan. Ya ada dua qiraah, yaitu fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Ini yang ada pada kita, dan juga ada bacaan yaitu qiraah fa yauma idzil la yu'adzabu, ya la yu'adzabu adzabahu ahad. Kemudian wala yusiku wasaqahu ahad. Ini juga ada dua qiraah, yaitu wala yusiku wasaqahu ahad, dan juga bacaan wala yusiku atau wala yusaku wasaqahu ahad. Ya, jadi ada dua qiraah, yaitu yu'adzib, ya di situ ya tidak ada pada hari itu seorang pun yang mengadab seperti adabnya. Ini karena Allah lah yang nanti akan mengadab ya orang-orang kafir, ya orang-orang kafir yang mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang adabnya ya sangat pedih. Dan juga kalau dibaca la yu'adzab, yaitu tidak ada yang diadab seorang pun ya dengan apa? Dengan adab yang ya tidak pernah dijumpai sebelumnya. Ya bahasanya itu orang kafir nanti akan mendapatkan azab yang ya sebelumnya itu apa? Ya tidak pernah dijumpai. Ya misalnya di dunia orang kafir yang mengadab orang muslim misalnya dengan adab yang mengerikan, tetapi nanti di akhirat ya maka mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Maka ini ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ada dua bacaan. Kemudian ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah
wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i yaitu kembalilah, nah, jiwa itu dihukumi muannas, ya, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, yang tenang, yang diridhoinya. Ya, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ya ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam ya surgaku. Ini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Al-Fajr, dan kita akan melanjutkan ya pembacaan tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam kitabnya. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan berapa ya faedah yang terkait dengan ya tafsir beliau pada surat Al-Fajr ini. Kemudian qala muallif rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala, yuhbiru ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan an tabiatil insan, dari ayat 15 ya, karena agak panjang nanti supaya kita juga cepat. Yuhbiru ta'ala an tabiatil insan, ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang tabiat manusia, min haitsuhu, ya, tentang ya tabiatnya yang ya terdapat ya di dalamnya, yaitu manusia itu bagaimana? Ya, wa annahu jahilun dhalimun, manusia itu adalah ya jahil, ya, manusia itu adalah jahil, yaitu bodoh, dan manusia itu ya asalnya itu adalah jahil dan juga apa? Dhaluman jahula, itu apa? Sangat jahil dan juga apa? Dan juga sangat ya banyak berbuat kedoliman, ya sangat berbuat ya kedoliman. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati tentang manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifati ya bahwasanya manusia itu adalah innahu kana dhaluman jahula. Ya, innahu kana, yaitu sungguhnya dia, yaitu manusia, dzalum. Ya, ini menunjukkan sifat yang lebih, yaitu bahwasanya manusia itu apa? Dzalum, itu banyak berbuat kedzaliman, jahula, kemudian banyak berbuat kebodohan. Ya, tidak menyadari bahwasanya dirinya apa? Bodoh, ya, tetapi merasa pandai dan merasa cukup. Ya, maka ini yang menjadi apa? Permasalahan. Bahwasanya seorang itu merasa cukup, mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya, ya, sehingga tidak apa? Memanfaatkan waktu yang terkadang waktu itu apa? Ya, terbuang sia-sia apabila seorang itu memang tidak pandai-pandai dalam memanfaatkan waktunya. Padahal seharusnya seorang yang cerdas, seorang yang berakal itu mengetahui betapa berharganya waktu. Apabila waktu itu telah ya hilang dari kita, ya maka itu susah kembalinya. Sebagaimana masa muda itu apabila telah masa tua, nanti apa? Ya laitas syabab yaudu yauman. Seandainya masa muda itu kembali ya di suatu hari, tapi ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Bahwasanya masa muda itu akan kembali bagi orang yang sudah apa? Ya tua renta, atau seorang itu sudah tua. Kemudian la ilma lahu bil awaqib. Ya, itu bahasanya manusia itu apa? La ilma lahu bil awaqib. Manusia itu tidak mengetahui ya ada padanya apa? Awaqib. Ada padanya akibat. Itu apa? Tidak mengetahui, la ilma lahu bil awaqib, tidak menimbang ya dan melihat bahwasannya apa yang dia lakukan sekarang itu akan ada akibatnya. Jadi apa yang dia lakukan sekarang itu akan ada akibatnya. Kalau seorang itu melakukan kebaikan, maka dia akan ya memetik kebaikan. Ya, dia akan memetik kebaikan insyaallah taala, yaitu di akhirat, ya. Apabila ikhlas, tentu kalau ikhlas karena Allah, kemudian apa? Ya, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan. Ya, begitu pula apabila dia menanam kejelekan, ya, maka dia akan ya memetik yaitu kejelekan juga. Ya, bahasanya dia akan memetik kejelekan. Maka dikatakan di sini bahasanya la ilma lahu bil awaqib, karena kebodohannya dan karena kedolimannya,
Jadi apa? Manusia itu tidak mempertimbangkan itu akibat. Ya, sedangkan ya perkara seorang itu mengetahui akibat itu adalah perkaranya orang berakal. Jadi orang yang berakal itulah orang yang mengetahui apa atau mempertimbangkan awakib. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya, beliau salah seorang ulama yang wafat tahun 597 itu di abad ke-6. Beliau rahimahullah taala mengatakan nadarul awakib min ahwalil uqala. Jadi nadarul awakib yaitu mempertimbangkan, melihat akibat. Ya, melihat akibat itu adalah min ahwalil uqala. Itu merupakan ya keadaan orang-orang yang berakal. Jadi keadaan orang-orang yang berakal maka dia akan mempertimbangkan akibat. Ya, itu adalah mempertimbangkan akibat. Sekarang saya belajar ya dengan sungguh-sungguh, kemudian apa? Untuk mencari ilmu, ya. Kemudian saya nanti akan tahu hukum-hukum syariat, ini yang boleh, ini dan yang tidak boleh. Kemudian apa? Ya, di kemudian harinya dia akan merasakan ya kemanisan ilmunya, ya. Kemudian lebih-lebih di akhiratnya dia akan merasakan apabila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ya mengharap wajahnya Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan dari sunnahnya Rasulullah SAW, ya, dan juga ya bagaimana meneladani mereka para sahabat ketika mengikuti Rasulullah SAW. Jadi mempertimbangkan akibat itu adalah perkaranya orang-orang yang berakal, ya, perkaranya orang-orang yang berakal. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kemudian manusia ini apa? Yadunul halah. Dia menyangka al-halah allati taqau fihi, ya, dia menyangka bahasanya keadaan yang terjadi di dalamnya tastamir wala tazul. Dia menyangka bahasanya apa? Keadaan senang, keadaan bahagia, keadaan mewah dan yang semisalnya itu apa? Terus-menerus terjadi pada dirinya. Ya, tidak hilang darinya. Wa yadhun, kemudian dia menyangka bahasanya ikramallah, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, wa in'amahu, dan pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala alaih itu kepadanya, yadullu ala karamatihi indah. Dia menyangka bahasanya pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan apa? Pemuliaan Allah kepada dirinya. Ya, merupakan karomah baginya. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan apa? Wa qurbihi minhu, yaitu kedekatan dia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyangka kalau orang diberi nikmat, ya, diberi nikmat terus ya kaya. Nah, ini yang disangka oleh orang kaya, yang terlebih orang kafir. Ya, menyangka, oh saya diberikan nikmat yang banyak. Ya, oleh Tuhan misalnya mengatakan seperti itu, ya ini menunjukkan saya ini dicintai oleh Tuhan, saya ini dicintai oleh pencipta saya. Ya, dengan harta saya yang banyak, ya. Karena mereka tidak memandang bahwasanya di sana nantinya ada kehidupan setelah kematian. Ya, bahwasanya kematian itu mereka anggap itu adalah akhir kehidupan. Ya. Sehingga dikatakan bahwasanya kalau sudah orang meninggal itu dikatakan apa? Itu bahagia di surga, semuanya masuk surga. Itu orang kafir. Ya, semuanya itu apa? Akan senang, akan bahagia. Ya, padahal ya tidaklah seperti itu. Ya, padahal tidaklah seperti itu. Ya, yadun, bahwasanya ketika diberi nikmat yang banyak itu adalah menunjukkan bahwasanya saya ini mendapat karomah dan bahwasanya saya ini adalah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Wa annahu, dan bahwasanya idza mattalahu faqadara alaihi rizqah, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya kemudian apa? Rezekinya itu sedikit, ya, disempitkan rezekinya, kemudian itu dianggap itu orang yang celaka. Ya, itu orang yang apa? Orang yang sengsara. Aidawaqahu, ini Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, ya. Fasara biqadri qutihi, hanya cukup misalnya itu sekadar dengan apa? Bahan makanannya, ya, la yafdul minhu, tidak lebih darinya, kemudian itu disangka bahwasanya itu adalah penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang tersebut apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna hadza ihanatun minallahi lahu.
bahwasanya itulah penghinaan ya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka ya perlu diingat faradallahu alaiha dal husban. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kepadanya orang yang menyangka tadi ya bahwasanya apa? Ya tidaklah seperti itu. Ya tidaklah seperti itu. Biqauli kalla. Sekali-kali apa? Tidak. Ya, bahwasanya tidaklah setiap orang yang apa? Ya, laisa kullu man na'amtuhu. Tidaklah semua orang yang aku beri nikmat kepadanya di dunia, ya, itu adalah mulia di sisiku. Itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah semua orang yang diberikan rezeki yang sempit, rezeki yang sedikit, itu kemudian apa? Dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya bantah mereka bahwasannya dari apa yang mereka sangka, tidaklah semua orang yang berikan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, ya, bangunan yang tinggi, harta yang berlimpah dan yang semisalnya itu, ya, kemudian itu dianggap bahwa itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dan orang yang disempitkan rezekinya kemudian dianggap apa? Ya, itu orang yang dihinakan. Tidaklah seperti itu. Ya, itu adalah seperti itu. Hanya saja wa innamal ghani, ya, atau wa innamal ghina, hanya saja kekayaan, wal faqr, kefakiran, wasa'ah, kelapangan, wadik, dan kesempitan, itu adalah ibtila'un minallah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wamtihan. Ya, itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yumtahan bi al-ibad, yaitu diuji dengannya ya hamba-hamba. Jadi kalau misalnya seorang muslim, kenapa seorang muslim ternyata kok miskin, kemudian apa melarat dan yang semisalnya, kemudian apa dianggap itu enggak apa Fahri, ya dia enggak sukses, ya, atau penuntut ilmu, enggak punya uang, ya, tidurnya hanya di masjid, ya, kemudian apa kerjaannya apa untuk masa depannya, itu dianggap orang yang ya terbelakang dan yang semisalnya seperti itu tidaklah ya seperti yang mereka sangka, bahwasannya ya semuanya itu adalah ya bentuk ujian ya supaya nanti nampak mana orang yang benar-benar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang apa? Yang berdusta atau melakukan kedustaan ya di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kefakiran, kekurangan itu bukan sebagai ukuran bahwasanya itu adalah ya kemudian seorang itu dimuliakan atau dihinakan. Maka itu adalah ujian ya, apakah ya ini Allah Subhanahu wa taala akan melihat apakah seorang itu menunaikan kesyukurannya kepada Allah ya dan sabar akan ya kekurangannya ya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan padanya ya fayuthibu ala dzalik athawab al-jazil, itu memberikan yang demikian itu adalah pahala yang banyak sekali ya dari orang-orang yang tidak seperti itu. Ya, kalau orang yang tidak seperti itu maka akan fayangkuluhu ilal adzabil wabil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memindahkannya kepada azab yang syadid, yaitu wabil, itu azab yang syadid, yang keras, ya, azab yang menyakitkan. Wa aidan, dan juga fa inna wuqufa himmatil abd inda muradi nafsihi faqat. Dan juga bahwasannya ya wukuf, yaitu sikap ya dari kesemangatan seorang hamba itu ya ketika apa? Muradi nafsi faqat. Itu ketika apa? Sesuai dengan dirinya saja. Itu adalah min dhafil himmah. Jadi apabila seorang itu menganggap apa? Ya bahwasanya semangatnya itu hanya pada dirinya saja. Ya, bahwasanya dirinya misalnya apa? Saya yang penting sudah sholat. Saya yang penting apa? Sudah belajar, tapi tidak ingin meraih tingkatan yang lebih tinggi. Biar saya cepat pandai, biar saya apa? Cepat ya mendapatkan ilmu, biar saya cepat tahu. Ya, ini kalau orang semangatnya rendahan, ya, orang semangatnya rendahan ya seperti itu keadaannya. Ya, tidak menginginkan sesuatu yang bahwasanya apa? Mencapai derajat yang tinggi. Misalnya apa? Ya, sholat di saf terdepan. Keutamaan di saf terdepan itu seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada saf terdepan dan pada ya
itu adzan, maka mereka itu akan mendatanginya walaupun mereka itu harus diundi. Ya, mereka itu harus diundi, tapi karena semangatnya semangatnya rendahan. Ya, semangatnya kecil, enggak apa-apa. Yang penting saya masih sholat, saya di saf kedua, ketiga, keempat, kelima dan yang seterusnya. Itu kalau semangatnya itu rendah. Tapi kalau orang yang semangatnya tinggi, maka saf terdepan kesempatan untuk beramal soleh, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi karena pahalanya yang besar, dekat dengan imam dan yang semisalnya, maka bercepat-cepat untuk mendapatkan saf yang pertama. Ya, begitu pula seorang itu mengetahui tujuan kehidupan, ya, bahwasanya kehidupan kita yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat, ya, maka dia akan menjadikan keinginannya atau himmahnya, kuatnya, tekad itu adalah ya harus kuat. Ya, maka ya di antara ya semangat yang tinggi itu perlu kita pupuk. Ya, perlu kita kita bina. Ya, karena seorang itu hendaknya seperti misalnya kalau kita sering mendengar kun rajulan. Ya, jadilah seperti seorang yang rijluhu fithara, yaitu kakinya itu di tanah. Tetapi semangatnya wahamatu hamatihi fithuraya, yaitu tekadnya, cita-citanya itu di bintang Suraya. Apa bintang Suraya? Mungkin kalau kita dinamakan bintang kejora. Ya, itu jadi maksudnya kakinya di tanah, ya, kakinya di tanah, orangnya di bumi, tetapi semangatnya di atas langit sana karena pengen mendapatkan meraih yang tinggi. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu surganya. Ya, karena surga itu mahal. Ya. Harganya surga Allah Subhanahu wa taala mahal. Gimana kita mau santai-santai kemudian ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita enggak sungguh-sungguh dalam belajar, kita enggak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, gimana kita akan mendapatkan dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dari surga yang tinggi. Ya, dari surga yang tinggi. Bahkan juga disebutkan oleh ya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya, itu beliau mengatakan min alamatil akal. Termasuk tanda seorang itu berakal, ya, termasuk tanda seorang berakal itu adalah ulul himmah. Ya, jadi termasuk seorang itu berakal, menggunakan akalnya adalah ulul himmah, yaitu memiliki semangat yang tinggi. Ya, memiliki semangat yang tinggi. Dan beliau katakan waridho bidun dani, ya, dan ridho merasa cukup dengan kerendahan itu adalah suatu kerendahan. Ya, cukup dengan yaitu tadi. Ya, misalnya saya masih sholat. Ya, sama-sama ini. Kadang setan itu pintu masuknya banyak sekali. Ya, madakhil syayatin atau madakhil syaitan itu banyak sekali. Kadang masuk pada orang soleh, pada para penuntut ilmu. Ya, saya masih sholat. Yang penting saya enggak terlambat ya, enggak terlambat 1 rakaat. Ya, padahal keutamaannya bahwasanya seorang itu mengikuti takbiratulnya imam, yaitu segera datang ke masjid, kemudian mengikuti ya imamnya. Ya, tapi menganggap dirinya yang penting saya saya masih ya tidak ini, apalagi kalau itu merupakan sanksi. Ya, dianggap merupakan sanksi. Kalau telat 1 rakaat nanti akan dihukum, tapi cuma takut dengan hukuman, ya, tidak takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatnya untuk beribadah itu karena aturan misalnya. Tapi kalau seorang itu semangatnya tinggi, ya, datang sebelum adzan itu lebih utama, atau datang sudah adzan kemudian salat sunnah di masjid, karena ya antum sekalian berada di masjid. Mau cari tempat yang mana? Masih tiduran di sana? Aib. Ya, itu semua merupakan suatu kekurangan, tinggal di masjid kemudian masih adzan berkumandang masih di belakang misalnya. Nah, itu merupakan suatu kekurangan. Ya, datang ke masjid, tunggu sampai imam itu datang, ya, sampai imam itu datang. Maka yang dikatakan oleh beliau ya rahimahullah taala yaitu bahwasanya seorang yang berakal cirinya adalah seorang yang memiliki semangat yang tinggi dan seorang yang ridho, rela ya dengan suatu derajat yang rendah, maka itu adalah suatu kekurangan. Ya, itu adalah suatu ya kerendahan. Ya, itu adalah suatu kerendahan. Kemudian
Disebutkan walihada lamahumullahu ala adami ihtimamihim bi ahwalil khalq al-muhtajin. Oleh karena ini tidaklah oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Mencela mereka yaitu karena mereka tidak memiliki ihtimam, tidak memiliki perhatian dengan keadaan orang, keadaan orang-orang yang membutuhkan, sehingga dikatakan kalla balla tukrimunal yatim, kalla balla tukrimunal yatim, bahkan sekali-kali tidak, bal itu bahkan la tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan orang-orang yatim, yaitu orang-orang yang telah hilang abah, yaitu bisa yaitu ayahnya telah meninggal atau bapak ibunya telah meninggal, kemudian telah meninggal orang yang mencarikan rezeki untuknya, sehingga orang yang seperti ini yaitu anak yatim itu butuh untuk dihibur, untuk dibantu, butuh untuk dihibur perasaannya, itu wahtaja ila jabri khatiri, itu untuk dibutuh untuk dia dibantu, ditambal yaitu perasaannya, maksudnya disenangkan yaitu perasaannya, dan juga wal ihsan ilai, dan berbuat baik kepadanya. Kemudian fa antum la tukrimunahu bal tuhinunahu, bahkan kalian tidak memuliakannya, bahkan kalian menghinakannya, yaitu menghinakan anak-anak yatim. Maka ini wahada yadullu ala adami rahmah, maka ini menunjukkan tidak adanya sifat rahmat, yaitu sifat kasih sayang, tidak adanya sifat kasih sayang pada orang tersebut, yaitu tadi merasa punya kekayaan dan kelebihan, tetapi tidak memuliakan anak-anak yatim, dan juga wala tahad, belum tadi, itu sifat rahmat. Wa hadza yadul adami rahmah fi qulubikum, adanya sifat rahmat di dalam hati-hati kalian, dan juga dan juga wa adami rahbah fil khair, tidak ada keinginan di dalam atau kesenangan di dalam kebaikan, tidak ada keinginan atau kesenangan dalam berbuat kebaikan. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak menyeru atau mengajak untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Yang sebagian kalian tidak menyuruh, tidak memerintahkan untuk memberikan makan bagi orang-orang yang membutuhkan, minal masakin wal fuqara, dari orang miskin dan fakir. Yang demikian itu adalah untuk membuat mereka itu kenyang, tapi tidak dilakukan. Dan yang demikian itu adalah dikarenakan wadzalika li ajli suh, itu karena adanya sifat bakhil ala dunia, padahal kayanya kaya kaya sekali, tetapi untuk memberikan makan pada orang miskin saja susahnya, bakhilnya, dikatakan minta ampun, karena enggak mau, padahal kekayaannya telah berlimpah, seperti seperti misalnya banyak sekali, bisa membeli pulau, bisa membeli pesawat dan yang semisalnya, tetapi untuk membantu orang miskin, membantu orang fakir, membantu anak yatim, susahnya, susah sekali. Maka ini dikarenakan kecintaan mereka terhadap dunia yang berlebihan, kecintaan mereka terhadap dunia yang berlebihan, dan ini kecintaan yang telah mutamakkinah, karena kecintaan mereka yang telah mutamakkinah itu mahabbah mutakamimah, yang telah bercokol, telah melekat di dalam atau di dalam hati mereka. Walihada qala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'kuluna turath, yaitu bahkan kalian makan at-turath, yaitu mal al-mukhallaf, yaitu mal yang ditinggalkan atau harta warisan, itu dimakan, diambil. Aklal lamma, yaitu akal yang sangat, yaitu tadi diambil dengan banyak sekali, sehingga la tabqauna ala syai'im minhum, tidak kalian sisakan sedikit pun darinya, itu diambil sendiri, diambil sendiri. Wa tuhibbunal mala hubban jama, kemudian kalian juga mencintai, menyukai harta itu dengan sebenar-benar kecintaan, kathiran syadidan, itu itu cinta sekali, dan juga syadidan, dan sangat cinta terhadap harta,
sangat cinta terhadap harta. Dan ini adalah seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian apa? Tu'thirunal hayatad dunya. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, lebih mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah ya kekal dan abqa. Itu apa? Ya, akhirat itu kekal dan abadi. Ya, akhirat itu adalah apa? Kekal dan abadi. Itu di dalam surat apa? Al-A'la. Bahkan Sa'di sendiri mengatakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Berkata Sa'di rahimahullah taala, fa hubbud dunya ya wa itharuha, maka mencintai dunia, wa itharuha alal akhirah, mementingkan dunia dan lebih mengutamakan dunia atas akhirat, itu adalah ra'su kulli khati'ah. Itu adalah apa? Sumber semua kesalahan. Ya, sumber semua kesalahan itu apa? Seorang itu adalah mencintai dunia dan mengutamakannya atas akhirat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya dalam surat Al-A'la, ya fa hubbud dunya, maka cinta terhadap dunia, wa itharuha, dan mementingkan dunia atas akhirat, itu adalah puncak, ya, puncak semua ya kesalahan. Ra'su kulli khati'ah, itu puncak dari semua kesalahan. Itu ya dalam tafsirnya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya, bahkan apa? Ya, tuhibbunal ajilah. Kalian ini apa? Lebih mencintai al-ajilah, itu yang disegerakan. Dianggap yang disegerakan yaitu dunia yang disegerakan, banyaknya harta, ya, banyaknya pengawal, banyaknya ya orang yang mendukungnya, banyaknya apa? Ya, orang yang mendukungnya, ya, semacam itu dianggap bahwasanya itu adalah merupakan kenikmatan yang ya bisa mengekalkannya. Ya, bisa mengekalkannya. Kalbal tuhibbunal ajilah. Bahkan kalian apa? Mencintai kehidupan yang apa? Ajilah. Itu yang disegerakan. Ya, watadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Ya, meninggalkan akhirat. Padahal kita telah sampaikan tadi bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sungguhnya, kehidupan yang sejatinya. Kemudian dalam ayat 21 hingga 30, kalla, ya, beliau mengatakan laisa kullu man ahbabtum minal amwal, sekali-kali tidak, bukanlah semua apa yang kalian apa mencintai dari harta, yang kalian cintai dari harta itu, wa tanafastum fihi minal ladzat, dan kalian berlomba-lomba di dalamnya dari kelezatan-kelezatan, itu bibakin lakum, itu akan menjadi kekal untuk kalian. Ya, Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwasanya bukanlah apa yang kalian telah mencintainya dari harta dan kalian berlomba-lomba berpacu di dalamnya dari kelezatan, itu akan kekal untuk kalian. Ya, bal amamakum yaumun azim, bahkan di hadapan kalian itu adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Wa haulun jasim, dan kengerian yang sangat besar. Ya, jadi di depan dari kenikmatan tersebut itu ada hari yang sangat agung dan juga kengerian yang sangat agung. Tadukku fihil ard, ya, itu apa? Atau tudakku fihil ard wal jibal, bahwasanya apa? Bumi dan juga gunung-gunung itu akan digoncangkan. Ya, akan digoncangkan. Wa ma 'alaiha, dan juga apa saja yang berada di dalamnya, hatta ya tuja'ala atau taja'ala qa'an safsafa, sehingga ya gunung ya dan bumi itu akan menjadi apa? Akan menjadi rata. Itu akan menjadi apa? Akan menjadi rata. Bahwasanya qa'an safsafa la iwaja fihi wala amta, itu dalam ayatnya, ya, maka itu akan dihancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Akan diratakan. Ya, fayaduruha qa'an safsafa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Thaha, ya, fayadaruha qa'an safsafa. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Ya, akan dijadikan rata sama sekali. Kemudian la tara fiha iwaja wala amta.
dan sehingga kalian tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan ada tempat yang tinggi. Dulu ketika ada gunung, ada yang tempat yang tinggi, orang yang memanjat gunung ya pergi ke tempat yang tinggi. Tapi nanti ketika datang hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat, kengerian yang sangat, maka akan apa? Ya, akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap jiwa akan mendapatkan ya balasan, ya akan mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Tapi orang yang apa? Melakukan kejelekan, maka dia akan mendapatkan balasan yang juga ya sesuai apa yang dia kerjakan. Ya. Itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Kemudian wa yaji'ullahu ta'ala li faslil qada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan datang di hari kiamat untuk ya memberikan apa? Qada, itu memberikan keputusan. Yang memberikan keputusan baina ibadihi. Ya, di antara hamba-hambanya fi dzulalim. Itu di antara dzulal, itu naungan minal ghamam, yaitu naungan dari ya awan. Wataji'ul malaikatul kiram. Kemudian malaikat kiram, itu malaikat yang mulia akan datang juga dalam keadaan mereka apa? Ya, berbaris-baris, yaitu alus samawati kulluhum, mereka akan datang dalam keadaan soffa-soffa, yaitu bersof-sof. Ya, akan ya datang bersof-sof ya ketika Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuka. Dan ini adalah ya yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang datang malaikatnya, bukan yang datang perintahnya, bukan yang datang rahmatnya, tetapi yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan apa? Sifat maji ya, sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini yang harus kita tetapkan, yaitu sifat maji ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, itu di hari kiamat akan memutuskan ya di antara hamba-hambanya. Kemudian malaikat datang, kemudian apa? Yuhituna biman dunahum minal khalaq, kemudian meliputi ya orang-orang yang di bawah mereka dari makhluk. Wa hadhi sufuf ya, dan sufuf ini yaitu saf-saf ini adalah saf khudu wa dhul lil malikil jabbar. Jadi saf-safnya ini apa? Mereka tunduk dan merendahkan diri kepada lil malikil jabbar. Itu kepada siapa? Al malikil jabbar, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai. Ya, taquduha, kemudian waji'a yauma idzin bi jahannam. Kemudian akan didatangkan ketika itu yaitu neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam akan didatangkan. Ya, sebagaimana hadis disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bin nar yaumal qiyamah." Akan didatangkan neraka itu apa? Pada hari kiamat. Jadi akan didatangkan, akan ditarik. Ya, neraka jahanam itu akan ditarik pada hari kiamat. Yu'ta bin nar yaumal qiyamah. Laha sab'una alfa zimam. Jadi ada pada neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali. Ya, memiliki zimam, yaitu tali kendali sebanyak 70.000. Kemudian apa? Ma'akulli zimam, pada setiap tali kendalinya itu ya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Antum bayangkan besarnya, bagaimana besarnya neraka jahanam. Yang menarik berapa? Ya, yang menarik banyak sekali, yang memiliki berapa? 70.000 tali. Kemudian pada setiap talinya itu terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Ma'akuli zimam sab'una ya alfa malak, yaitu 70.000 malaikat yajurrunaha, itu akan menarik neraka jahanam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah hadis sahih atau bukan? Hadis sahih. Ya, bahwasanya nanti di yaumul kiamah neraka jahanam itu akan didatangkan. Ya, kemudian ditarik oleh para malaikat. Kemudian untuk apa? Untuk dimasukkan orang yang layak untuk masuk ke dalamnya. Ya, itu ada 70.000 tali kekang, dan setiap kali kekang itu ditarik oleh berapa? Ya, 70.000 ya, 70.000 malaikat. Ya, berapa banyak malaikat?
yang akan mendatangkan neraka jahanam. Makanya di sini dikatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya, dan pada hari itu akan datangkan neraka jahanam. Taquduha al malaikah bisalasil. Ya, kalau kita melihat kengerian nanti yang akan terjadi pada yaumul kiamah, ya, maka kita akan memikirkan apa yang seharusnya kita persiapkan untuk selamat dari neraka jahanam. Ya, taquduha al malaikah bisalasil. Itu menggiringnya. Itu para malaikat bisalasil. Apa dengan salasil? Apa salasil? Dengan rantai. Datangkan dengan rantai. Sebagaimana jumlahnya berapa? Ada 70.000 tali kendali. Tiap tali kendalinya, tiap satu tali kendalinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ya, dalam sahihnya. Dalam sahihnya nomor 2842. Ya, taquduha al malaika bisalasil. Fa idza waqa'at hadhil umur, maka apabila terjadi perkara ini, yauma idzi yatadakkarul insan. Maka apabila terjadi hari ini, pada hari ini, ya pada hari itu, yaitu yatadakkarul insan. Manusia itu akan ingat ma qaddamu min khairin wa syarrin, apa yang dia lakukan dari kebaikan dan keburukan. Baru tadi dikatakan? Baru tersadarkan. Ketika yaitu ketika yauma yatadakkarul insan, yaitu apa yang mereka telah lakukan dari kebaikan dan keburukan, wa anna lahu dzikra. Itu bahwasanya peringatan ketika itu tidak bermanfaat lagi. Peringatan di saat itu adalah tidak bermanfaat lagi. Faqad fata awanuha, waktunya telah habis. Faqad fata awanuha, itu waktunya telah hilang. Wadaba zamanuha, dan hilang habis zamannya, waktunya. Yaqul, manusia mengatakan mutahassiran, dalam keadaan mereka mengeluh, dalam keadaan mereka mengatakan rugi. Ya alama farad fi jambillah. Itu apa yang mereka lalaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang mereka lalaikan? Kenapa saya dahulu tidak beramal soleh? Kenapa saya tidak banyak menuntut ilmu? Kenapa saya tidak banyak ini dan itu dari amal kebaikan? Ma farrat fi jambillah. Ya laitani qaddamtu li hayati. Yaitu ya laitani, seandainya aku mempersiapkan untuk kehidupanku. Itu kehidupan yang sungguhnya. Li hayati itu adalah kehidupan yang ada ima al-baqiyah, bukan kehidupan dunia yang yang fana, tetapi adalah kehidupan yang sesungguhnya ada imah al-baqiyah, yaitu kehidupan yang abadi, yang terus menerus, wal baqiyah, yang baqo. Yang baqo itu yang kekal. Amalan salihan, kenapa aku tidak melakukan amalan soleh? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang yang nantinya akan merugi, nantinya akan menyesal, tapi penyesalan tidaklah berguna di saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan mereka, yaqul, dia akan berkata, ya laitani takhadu ma'ar rasul sabila. Ya laitani, seandainya, pengandaian yang tidak bisa dia dapati lagi. Ya laitani qad ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku mengikuti jalannya Rasul, seandainya aku bersama Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Ya wailata, yaitu wail, yaitu menunjukkan celaka. Laitani, seandainya aku tidak mengambil fulan itu sebagai khalila, yaitu teman dekatku. Ini penyesalan. Penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan yang tidak bermanfaat lagi. Maka sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasannya perkaranya orang yang berakal itu hendaknya dia mempertimbangkan akibat. Apa yang dia akan raih
ya, ketika dia akan melakukan perbuatan, dia lihat apakah ini akan mendatangkan kemanfaatan untuk akhirat saya ataukah tidak. Kalau untuk akan mendatangkan kebaikan akhirat saya, maka terus dilanjutkan, dilakukan. Apabila tidak mendatangkan kemanfaatan untuk akhirat saya, maka ditinggalkan, dijauhi. Terlebih lagi apabila itu adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka ini adalah keadaan nantinya, yaitu orang-orang yang menyesal di saat penyesalan itu tidak bermanfaat lagi. Maka wafil ayah dalilun, maka dalam ayat ini terdapat dalil, ya, yaitu penyesalan ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku melakukan sesuatu, yaitu kebaikan untuk kehidupanku. Seandainya aku melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka dalam ayat ini terdapat dalil ala anal hayah, bahwasannya kehidupan allati yambaghi as-sa'yu fi asliha, yaitu yang selayaknya seorang itu berupaya, bersegera pada asalnya, dan juga yang sempurnanya, dan kehidupan yang sempurnanya, wa fi tatmimi ladzatiha, dan juga kesempurnaan kelezatannya, itu adalah hiyal hayatu fidaril qarar. Itu adalah kehidupan fidaril qarar, yaitu kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal. Itu kehidupan yang kita itu akan tinggal di dalamnya, bahasanya itu adalah tempat tinggal kita yang sungguhnya. Fa innaha darul khulad, maka sungguhnya itu adalah kehidupan darul khulad, itu itu rumah yang yang khulad, yang kekal. Wal baqa, itu baqa, itu yang kekal abadi. Yang kekal abadi. Kemudian fa yauma idzil la yu'adzibu adabahu ahad. Maka pada hari itu, ya, tidak ada seorang pun yang mengadab, menyiksa seperti adabnya. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, ada dua bacaan, yaitu orang yang mengadab dengan ya, semisal adabnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang diadab, ya, la yu'adzabu adabahu, ya, adabahu ahad. Ada, ya, yu'adzab, yaitu yaitu la yu'adzabu atau la yu'adzibu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Maka liman ahmala dzalika, bagi orang yang menelantarkan yang demikian itu di hari, ya, di hari itu, ya, baru penyesalan, ya, tidaklah bermanfaat di dalamnya, wa nasiyal amal lah, kemudian dia lupa untuk beramal soleh, kemudian wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat, ya, seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikatan yang sangat kuat. Fa innahum, ya, maka sungguhnya mereka akan diiringkan dengan salasil. Ya, akan digandingkan, yukronuna bisalasil, itu digandingkan dengan salasil. Jamaknya dari silsilah. Itu rantai-rantai. Minnar, rantainya bukan dari besi. Ya Fahri, rantainya bukan dari besi, tapi rantainya dari dari api neraka. Wa yushabuna ala wujuhim, kemudian akan ditarik, ya, di hadapan wajah-wajah mereka fil hamim, yaitu di dalam neraka hamim, yaitu di dalam neraka. Tsumma finnari yusjarun, kemudian diseret, ya, mereka diseret ke dalam neraka. Fahada jazaa'ul mujrimin, maka inilah sebagai balasan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang bertindak kriminal, ya, maka akan mendapatkan sebagaimana yang telah disebutkan, ya, sebagaimana yang telah disebutkan. Wa amma, kebalikannya, man itma'anna ilallah wa amana bihi wa saddaqa rusulah, adapun orang yang tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa rusulah, membenarkan para rasulnya, fayuqalu lahu, maka akan dikatakan padanya, ya ayatuhun nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, ila dzikrillah, yaitu tenang, senang dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, as-sakinah, yang tenang, ya, ila hubbi, tenang dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, allati qarat ainuha billah, yang matanya itu terasa sejuk ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki, maka kembalilah kepada Rabbmu,
alladzi rabbaka, yang telah mengaturmu, telah memberikan padamu dengan nikmatnya, bi nikmatihi, wa asda alaika min ihsani, dan telah mencurahkan padamu yaitu kebaikan-kebaikannya, yaitu nikmat-nikmatnya, masirta bihi min auliyaihi wa ahbaihi, yaitu apa? Ya, kalian akan menjadi auliyaihi, yakni wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dari pahala, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridho darinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau, yaitu jiwa yang tenang tadi, fi ibadi, pada hamba-hambaku, wadkhuli jannati, ya, kemudian masuklah engkau pada surgaku. Maka inilah tahatub bihi ar-ruh yaumal qiyamah, adalah pembicaraan, yaitu nafsu mutmainnah adalah ruh, ya, ruhnya orang-orang yang beriman, yang mendapatkan balasan kebaikan, balasan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama hamba-hamba yang beriman, dan juga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tahatub dan pembicaraan di saat maut, ya, ketika maut itu apa? Mendatangi seorang hamba. Ini bisa jadi di akhirat, dan juga pembicaraan terhadap ruh, yaitu ketika seorang itu akan meninggal dunia. Insyaallah kita cukupkan di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita telah menyelesaikan dari tafsir surat Al-Fajr, ya, dengannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menyelesaikan, ya, dengan selesai dari apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala pada pertemuan kita di sore hari ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang, ya, kita akan masuk pada surat yang setelahnya adalah surat Al-Ghasyiyah, itu terkait dengan hari kiamat juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.